Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI, perkenalkan nama saya Ebit Sutrisna, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311711044. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Muhammadiyah 01 Keling pada kelas 10 MPLB dengan tema Bab 3 Menghindari Penyakit Hati Berfoya-foya, Riya, Sum'ah, dan Su'udon, menjadikan pribadi kaya hati dan bersih lahir dan batin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Betul, jaga. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita seperti biasa baca Al-Quran, surat-surat pendek. Kita satu surat saja ya, yaitu surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Kemudian untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Untuk Hanifah, saya minta untuk jadi dirijen ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup, silakan semuanya duduk kembali. Nah, selanjutnya adalah kita persiapan untuk pembelajaran. Nah, ini penting. Yang pertama, kita harus buka hati dulu, ikhlas, supaya kita bisa menerima ilmu dengan baik. Karena orang yang sombong, yang merasa dirinya pintar, dia itu ilmu akan mental, tidak akan masuk karena dirinya sombong. Maka kita harus merasa diri kita itu adalah orang yang butuh ilmu. Kan kita harus membuka hati kita. Kemudian periksa diri. Yang laki-laki bajunya rapi dimasukkan, yang perempuan jilbabnya diulurkan ya, seperti itu. Kemudian tempat duduknya juga alhamdulillah rapi, kelasnya bersih. Yang ketiga adalah fokus. Ya, jadi harus dalam menerima pembelajaran kita harus fokus. Tidak lupa yaitu absensi. Ini juga bagian dari kesiapan dalam belajar. Mulai dari yang atas, pertama Aris Hasan hadir, Muhammad Alfan Zaki, Ahmad Rival Trisna, Triandika Maulana, Ahmad Rizky Nur Halim, alhamdulillah, Aulia Putri Pratiwi, Irma Fitri Unaisa, Hanifah Nur Pertiwi, terakhir Lutfi Hilal Firdaus. Alhamdulillah nihil nggih. Alhamdulillah semuanya bisa berangkat sekolah dengan baik dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar
bab 3, yaitu tentang menghindari penyakit hati berupa berfoya-foya, riya, sum'ah, dan suudzon. Ini ada di buku PAI, silakan dibuka bab 3 halaman 49. Tujuan pembelajaran kita belajar bab 3 ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, dan suudzon. Yang kedua, peserta didik mampu membuat karya berupa mind map atau peta konsep dari materi ini. Ya, Pak Ibu sudah siapkan LKPD-nya, nanti kalian membuat mind map dibagi per kelompok. Kemudian yang ketiga, mampu menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, dan suudzon. Yang terakhir, yang keempat adalah peserta didik terbiasa untuk bersikap rendah hati. Selanjutnya, pernah tidak sih kita itu bersikap foya-foya, riya, sum'ah, dan suudzon? Pernah tidak? Pernah. Pernah ya. Sebagai seorang manusia, hal itu merupakan wajar. Kalau kita itu lalai, pernah melakukan hal-hal ini, yaitu berfoya-foya ketika kita diberikan uang saku lebih, ya kan, kemudian kita habiskan untuk hal-hal yang kurang manfaat. Kemudian riya. Riya itu artinya pamer, ya kan? Mungkin kita pernah juga ketika ibadah, kemudian ibadah kita itu tujuannya bukan karena Allah, bukan ikhlas lillahi ta'ala, tetapi pamer kepada temannya. Kemudian sum'ah. Sum'ah itu hampir sama dengan riya. Kalau riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu memperdengarkan. Ibadah supaya didengar oleh orang lain dan mendapatkan pujian, itu juga hal yang salah. Yang terakhir adalah suudzon. Suudzon itu artinya adalah berprasangka buruk. Nah, foya-foya, riya, sum'ah, dan suudzon itu merupakan penyakit hati. Lalu bagaimana cara menyembuhkan atau menghindari penyakit hati tersebut? Nah, itu nanti akan kita bahas di pelajaran ini selama 90 menit ke depan. Sebelum kita masuk materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ini warnanya apa? Hitam. Pak Evi tanya warnanya, bukan tulisannya. Ya, kita coba untuk fokus terlebih dahulu. Dibaca warnanya, bukan tulisannya. Siap? Siap ya. Oke, yang pertama ini warnanya apa? Putih. Ini? Ungu. Terus? Biru. Terus? Hitam. Terus cepat. Terus? Putih. Hitam. Abu-abu. Ya. Oke, sudah fokus ya? Ya, pelan-pelan insya Allah fokus. Are you ready? Ready. Kita masuk pelajaran, yaitu bab menghindari penyakit hati, berfoya-foya, riya, sum'ah, dan suudzon. Tapi tadi sudah menjelaskan tentang 4 hal ini adalah penyakit hati. Penyakit hati merujuk pada sifat-sifat tercela yang dapat merusak keimanan serta akhlak. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ibadah, kemudian turun dengan maksiat dan juga sifat-sifat tercela seperti ini. Contoh penyakit hati ada banyak, yaitu hasad, israf, riya, sum'ah, baca, kabur, ujub, ghadab, suudzon, dan lain sebagainya. Apa itu artinya hasad? Iri atau dengki terhadap nikmat orang lain. Yang kedua, israf. Israf artinya yaitu berfoya-foya. Kemudian riya, pamer. Bisa jawab semua ya, nggak perlu angkat tangan. Kemudian sum'ah. Sum'ah itu juga hampir sama dengan pamer, tapi didengar. Takabur. Takabur itu artinya sombong. Kalau ujub, ada yang tahu artinya ujub? Ujub itu adalah memuji diri sendiri. Boleh menggunakan handphonenya, itu juga sarana dalam pembelajaran. Nah, kemudian ghadab. Ghadab itu marah, itu juga penyakit hati. Kemudian suudzon, berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Ini ada warna merah. Penyakit hati menghancurkan amal, merusak hubungan antar manusia, dan dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Pak Ebit punya video, kita amati video ini. Nanti setelah videonya selesai diputar, kalian berikan tanggapan dengan mengangkat tangan ya. Oke, video pertama.
Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan melewati kerasnya kehidupan. Ya, ini tadi video orang yang kepingin memiliki nikmat orang lain. Ternyata ketika kita punya motor, ya kan, ada orang yang ada di bawah kita itu tidak memiliki motor. Mereka tadi harus menggunakan sepeda. Yang punya sepeda harus bersyukur karena ada orang yang tidak punya, dia jalan kaki. Yang jalan kaki dengan normal pun juga harus bersyukur. Kenapa? Hanya punya dua kaki, benar Fatih. Karena ada orang yang dia itu kakinya sakit, ya seperti di video. Nah ini Pak Ibit mengajarkan supaya kita itu bersyukur dan tidak mudah untuk berfoya-foya menghamburkan harta. Video yang kedua, nah ini contoh yang video riak. Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan ria toh itu namanya. Iya toh? hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Nah, itu saya itu. Ya, bisa memberikan tanggapan silakan dari video tersebut. Gimana Hanifah, silakan. Ada yang nggak mau kalah, Mas. Kalau apa namanya, dia tuh pengen kelihatan baik, cuman pengen juga dipuji sama Orang lain. Nah, itu adalah riya atau pamer. Dan pamer itu, riya dari ibadah kita itu akan menghapuskan amalnya. Seperti itu ya. Satu video lagi, 1 menit ya. Riya dan sum'ah tadi mirip ya. Ini satu video tentang su'udzon. Ini ada orang berkendara, mungkin sudah mau pulang kampung, sudah mau dekat gitu ya, ilustrasinya itu sampai parkir. Ternyata di tengah jalan banyak bocor. Duh, padahal tinggal sedikit lagi. Gitu. Kenapa harus bocor? Nah, dia pun sedih, ya kan? Ya, saya tidak beruntung, ya kan, tragedi. Mengapa ya Allah begitu? Ternyata jatuh sebuah batu besar. Nah, setelah mengetahui hal itu, lihat apa yang dia lakukan. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur. Oke, silakan berikan tanggapan. Ini video tentang apa? Silakan Fatim. Jadinya kita tidak boleh berprasangka buruk karena kita tidak tahu kedepannya akan terjadi apa pada kita. Iya, tepuk tangan untuk Fatim. Ya, jadi dalam suatu hal itu kita tidak boleh berprasangka buruk karena tidak tahu itu kebaikan apa yang Allah siapkan untuk kita. Ya, berprasangka baik itu nanti ada 3, yaitu kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Nah, ini salah satu contoh yang berprasangka baik kepada Allah. Ketika kok
kalian sekolah banyak bocor. Siapa tahu itu ada hikmah lainnya. Terus mind map. Ada yang tahu apa itu mind map? Peta konsep ya. Dalam pembelajaran bab 3 ini supaya tidak monoton, Pak Ibit yang nerangkan ya dengan model ceramah kan bosen ya kan? Jadi Pak Ibit nanti akan membagi kelompok. Kalian Pak Ibit beri tugas membuat mind map atau istilah lainnya adalah peta konsep ya. Ini contoh peta konsep tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, contoh-contohnya ada banyak. Ada banyak sekali manfaat ketika kok kita itu membuat peta konsep dalam sebuah pelajaran. Mudah dalam menghafal pelajarannya, kemudian juga menambah kreativitas kita dalam keterampilan. Pak Ibit di sini sudah disiapkan beberapa tugas kalian. Tapi sebelum itu saya bagi kelompok sesuai dengan bab 3 nggih, yaitu berfoya-foya, riya, sum'ah dan sudzon. Berarti ada 4 kelompok. Karena 20 siswa, satu kelompoknya terdiri dari 5 ya. Yang pertama, kelompok 1 bisa ditulis ya, Aris Hasan. Yang kedua Muhammad Alfanzaki. Kemudian kelompok 2 Aulia Putri Pratiwi, Irma Fitri Unaisah. Kelompok 3 Iyas Mustaghfid Amna, Natasha Amelia. Kelompok terakhir kelompok 4 yaitu Aisyara Intan Cahyani, Arzela Putri Meisa Anjani. Silakan untuk tempat duduknya kita berpindah. Kelompok 1 di sebelah sana, belakang sana. Kemudian kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 4 di sebelah sini. Yuk silakan pindah tempat duduk sesuai kelompoknya. Kemudian setiap kelompok Pak Ibit berikan lembar kerja kelompok, yaitu kertas manila untuk dibuat mind map seperti yang Pak Ibit contohkan di sana di layar proyektor. Nah, bisa seperti itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kelompok 1 membuat mind map yang berjudul berfoya-foya. Kelompok 2 riya ya. Kelompok 3 tentang sum'ah. Kelompok 4 tentang sudzon. Materinya bisa dilihat di buku atau bisa juga dari sumber internet. 20 menit dari sekarang sampai jam 9:10. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya menggunakan nama-nama sahabat supaya kita juga belajar mengingat sahabat Rasul itu siapa-siapa saja. Yang kedua ditulis anggotanya 5 orang siapa saja. Silahkan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Yang penting-penting ditulis di dalam mind map. Contohnya adalah pengertian. Misalkan pengertian sudzon. Kemudian dalil. Sekreatif mungkin bisa diberi hiasan, warna, dan seterusnya. Oke, Pak Ibit nilai ya. Ya, bagus. Nih, kelompok 1. Tulisannya yang jelas, jangan kecil-kecil ya. Bisa, supaya nanti pas di presentasi itu bisa terlihat. Masya Allah, tulisan anaknya bagus banget. Tulisan siapa ini? Masya Allah. Bagus ya. Itu sudah ditebelkan? Belum. Ini kita nanti. Setelah di blog ya. Ya, yuk. Apa ini? Pengertian, dalil, contoh perilaku orang yang berfoya-foya, cara menghindari dan hikmah. Ya, sip. Pengertian. Ada pengertian, ada ciri-ciri, ada Ini macam-macam riak ya. macam-macam riya, cara menghindari, contoh perbuatan, Dalil. Dalil. Masya Allah. Bagus. Suudzon. Kemudian suudzon. Dalil larangan suudzon. Cara mengatasi suudzon. Yuk agak cepat yuk. Yang terpenting dari mind map itu isinya ya. Hiasan itu ya tambahan saja, tampilan-tampilan seni.
Seni itu kalau ada yang mengatakan hidup itu dengan seni menjadi indah, dengan ilmu menjadi mudah, dengan Islam hidup menjadi terarah. Nah, gitu. Nanti pas presentasi boleh bawa buku, tapi jangan dibaca semua, monoton nanti. Nanti bisa pakai HP juga. Mungkin ada tambahan dari sumber internet. Untuk waktu presentasi nanti setiap kelompok hanya 5 menit. Oke, waktu habis. Saatnya kita untuk presentasi. Oke, yang lain untuk tempat duduknya bisa menghadap ke papan tulis semuanya. Kita hargai teman-teman yang presentasi di depan. Yang tampil pertama adalah kelompok 1 tentang berfoya-foya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengertian dan hal lainnya tentang berfoya-foya. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah gaya hidup boros dan menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Cara menghindari hidup berfoya-foya. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nih, dengarkan. 1. Bisa bergaya hidup sederhana. 2. Selalu bersyukur. 3. Bersikap rendah hati. Ya, bagus. Selanjutnya adalah dalil. Dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atil qurba haqqahu wal miskina wal basabili wala tabaddar tabdira. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, sip. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kami cukupkan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Bagus ya, waktunya tepat ya, tidak lebih. Kemudian hasil mind mapnya juga cukup menarik. Kelompok 2 tentang riya. Silakan kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Silakan. Riya secara bahasa adalah menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan secara istilah, riya adalah melakukan ibadah dengan niat untuk dipuji orang. Riya juga dibagi menjadi 2, riya kholis dan riya syirik. Riya kholis adalah melakukan ibadah semata-mata untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sedangkan riya syirik adalah melakukan ibadah karena perintah Allah, tapi sekaligus untuk mendapat pujian dari orang lain. Dampak negatif dari perbuatan riya adalah meluruskan niat, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian. Cara menghindari riya, meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur. Sekian, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sudah paham semua berarti ya. Setelah itu tuh. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Umar bin Khattab mendapatkan materi yang berjudul Sum'ah. Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ya, oke, bagus. Kemudian ada dalil-dalil Sum'ah. Man Allahu bihi wa man yaru'i wa man yaru'illahu bihi. Barang siapa yang berbuat sum'ah, niscaya Allah akan memperdengarkan aibnya. Dan barang siapa yang berbuat riya, niscaya Allah akan memperlihatkan aibnya. Yang lainnya, jika ada yang bisa ditanyakan, silahkan bertanya. Silakan. Ya, silahkan. Apa dampak negatifnya?
Dampak negatif dari sum'ah adalah Nah, itu ada. dikucilkan dalam pergaulan, Dikucilkan. kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amal ibadah menjadi sia-sia dan masih banyak lainnya. Sudah cukup? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Boleh. Contoh sum'ah itu seperti mirip-mirip riya, tapi sum'ah itu tentang amal yang diucapkan seperti zikir, mengaji, Ya, seperti itu. Ya, bagus, Masya Allah ya, luar biasa. Tepuk tangan coba untuk ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi. Satu lagi terakhir ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang bernama Abu Bakar. Kami akan mempresentasikan tentang materi yaitu suudzon. Nah, sebelumnya apa sih suudzon itu? Ada yang udah tahu belum? Apa? Berpikir buruk. Ya, betul sekali. Suudzon itu adalah berprasangka buruk. Sikap atau prasangka buruk yang muncul dalam pemikiran seseorang terhadap orang lain tanpa adanya bukti yang cukup atau secara tidak adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyara. Di sini dalil tentang suudzon yaitu ada di surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjingnya satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arzela. Faktor-faktor yang mendorong suudzon adalah kebiasaan budaya, informasi yang tidak valid, ketidakpahaman, atau ketidaktahuan. Selanjutnya adalah dampak negatif suudzon. 1. Dapat merusak hubungan. 2. Kesalahpahaman. 3. Menghambat kerjasama. 4. Menyebabkan stres dan kecemasan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Lawan kata dari suudzon. Lawan kata dari suudzon yaitu husnuzan yang artinya berprasangka baik. Kenapa suudzon harus dihindari? Karena suudzon itu orang yang suudzon akan mendapatkan dosa. Ya. Dan orang yang suudzon itu seperti orang yang memakan daging temannya sendiri. Masya Allah, kita beri tepuk tangan dulu Aisyah. Luar biasa sekali ya, bisa jawab dengan baik. Terus lanjut. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak ada pertanyaan, kami sudahi presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Sekarang ini adalah waktunya asesmen, yaitu penilaian seberapa jauh ya kalian itu dapat menerima pelajaran tadi dari materi yang disampaikan oleh teman-teman. Ya kan, silakan untuk pindah ke tempat duduknya ya seperti semula. Sebelum kita mulai, saya berikan penilaian. Kita coba dengan ice breaking dulu ya, supaya nanti pas penilaian itu kalian bisa fokus. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk semangat. Oke,
Sebelumnya kita simpulkan dulu materi yang sudah dipelajari tadi. Ada 4 subbab ya, yaitu tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, dan suudzon. Tadi ada pertanyaan bagus, yaitu lawan dari suudzon, yaitu husnudzon. Artinya apa husnudzon? Berprasangka baik. Nah itu 4 penyakit hati yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai kita itu memiliki satupun penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Yuk sekarang siapkan HP-nya, diketik di Google Chrome, joinmyquiz.com. Silahkan diketik kodenya, terus diberi nama kalian masing-masing ya. Oke, kita mulai sekarang. Oke, ini ada waktunya 1 menit ya. Dan ini semuanya sama. Orang yang memiliki sifat takabur merasa penilaiannya adalah siapa yang paling cepat dan tentunya siapa yang benar. Ya, berikutnya. Dampak negatif orang yang melakukan kebaikan serta riya dan sum'ah, kecuali nanti 3 peringkat teratas Pak Ebit beri hadiah pulpen. 3, 2, 1. Oke. Lanjut. Terakhir, apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari bab ini? Ini termasuk penilaian sikap ya. Setelah kalian belajar tentang bab ini, apa yang akan kalian lakukan? 3, 2, 1. Oke, Masya Allah ya. Aku udah 10 Nah ini ada yang benar 7, salah 3, ada yang benar 8, benar 9, dan seterusnya. Ini Pak Ebit screenshot dulu. Oke, ini ada nilainya ya. Oke, cukup ya. Pak Ebit sudah menyimpannya, screenshot, nanti Pak Ebit input ya kan sebagai evaluasi Pak Ebit ya. Demikian pelajaran PAI pada siang hari ini ya kan. Sebelum kita tutup, Pak Ebit mengingatkan dulu bahwasanya pelajaran yang akan datang kita masuk bab 4 itu yaitu memaknai sumber hukum Islam. Kita akhiri sama-sama pelajaran PAI dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mohon maaf jika Pak Ebit ada salah kata. Tetap berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan seperti jargonnya pelajar Muhammadiyah yaitu fastabiqul khairat. Tetap berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian tentunya yang berkaitan dengan bab ini yaitu mari kita berusaha untuk menghindari penyakit hati. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.